Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Bahri. Saya guru pendidikan agama Islam di SMPN 1 Kota Bima. Di sini saya sebagai salah satu peserta dari pelatihan jarak jauh tentang PTK yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Rudianto selaku Widya Iswara yang telah membimbing dan mengajari kami mengenai cara-cara penyusunan penelitian tindakan kelas. Selain itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia di Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang telah memfasilitasi kami untuk mengikuti kegiatan diklat ini. Dan untuk teman-teman saya selaku sebagai peserta pelatihan jarak jauh tentang PTK ini, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah sama-sama saling mensupport, saling menyemangati sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan jarak jauh tentang PTK ini dengan baik. Di sini saya mengambil judul proposal PTK yang berjudul penerapan model guided inquiry untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada materi Toharoh berbantuan Google Classroom mata pelajaran PAI kelas 74 SMPN 1 Kota Bima. Untuk lengkapnya, proposal penelitian saya yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini merupakan urgensi atau pentingnya kita mengambil penelitian ini. Untuk yang pertama adalah kondisi ideal. Nah, di kondisi ideal ini kita melihat bahwa pendidikan adalah suatu proses upaya pewarisan nilai-nilai yang mana merupakan transformasi yang mencakup segala aspek di dalamnya. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya mencanangkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan lembaga negara. Kemudian adalah hakikat dari pembelajaran PAI itu sendiri. Kita tahu bahwa PAI atau Pendidikan Agama Islam lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan subjek peserta didik agar mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Selain itu, PAI bukanlah sekedar proses usaha mentransfer ilmu pengetahuan atau norma agama, melainkan juga berusaha mewujudkan perwujudan jasmani dan rohani dalam peserta didik agar kelak menjadi generasi yang memiliki watak, budi pekerti, dan kepribadian yang lahir secara kepribadian muslim yang utuh. Ini menurut Muntoliah. Nah, kondisi real yang ada di SMPN 1 di kelas 74 SMPN 1 Kota Bima, di mana pada mata pelajaran pendidikan agama Islam terdapat salah satu materi yang harus ditempuh oleh siswa, yaitu memahami tentang ketentuan Toharoh. Materi ini menjadi sangat penting karena menjadi pedoman tata cara bagaimana bersuci yang baik dan benar dalam Islam untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini cukup sulit karena terdapat berbagai macam istilah-istilah yang kurang familiar terhadap siswa. Siswa tidak hanya dituntut untuk mengetahui tentang materi Toharah ini, tetapi juga dapat mempraktekkan langsung dalam kesehariannya. Untuk kesenjangan kondisi real dan kondisi ideal, di sini terdapat perbedaan yang signifikan yang terjadi antara harapan dengan realita. Kondisi yang ada di kelas 74 SMPN 1 Kota Bima. Beberapa penyebab rendahnya pemahaman siswa berakibat pada rendahnya nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal yang tidak tercapai. Metode yang digunakan guru selama ini masih terbatas pada metode tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Maka perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, karena adanya kesenjangan antara kondisi real dan kondisi ideal ini,
maka perlu untuk melakukan penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah di sini menggunakan model inquiry. Yang dalam hal ini, model ini dikembangkan untuk melatih siswa menggunakan prosedur ilmiah. Proses belajar mengajar menggunakan model inquiry dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa karena menuntut siswa aktif dan terlibat langsung dalam proses belajar. Model inquiry berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Dengan demikian, banyak hal yang bisa siswa dapatkan melalui model inquiry yang akan membimbing siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka muncullah beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana gambaran penerapan model guided inquiry untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada materi Toharoh berbantuan Google Classroom mata pelajaran PAI. Lalu yang kedua, apakah penggunaan model guided inquiry dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada materi Toharoh berbantuan Google Classroom? Dan apakah penggunaan model guided inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Toharoh berbantuan Google Classroom pada mata pelajaran PAI kelas 74 SMP? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah menggambarkan penerapan model guided inquiry untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penggunaan model guided inquiry pada materi Toharoh ini. Dan yang ketiga adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat untuk guru adalah memperluas wawasan dan pengetahuan serta penguasaan guru dalam pembelajaran PAI, mendorong rasa percaya diri dalam mendidik dan mengajar, meningkatkan keprofesionalan guru dalam mengajar, dan mengembangkan ilmu dan keterampilan. Lalu yang kedua adalah untuk peserta didik atau siswa. Hasil dari penerapan model guided inquiry pada pembelajaran pendidikan agama Islam dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, sehingga siswa lebih tertarik mengikuti model pembelajaran yang variatif dari guru dan menjadikan kemampuan kognitif, psikomotor, dan efektifnya semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah untuk kepala sekolah. Kepala sekolah dapat mensosialisasikan dan mendesiminasikan hasil penelitian ini kepada guru-guru lain melalui rapat rutin, seminar kolegial, in-house training, workshop, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bab 2. Di sini berisi kajian teoritis, di mana kajian teoritis untuk tema penelitian ini ada beberapa, meliputi pengertian model pembelajaran, model inquiry, kelebihan dan kekurangan model inquiry, kemudian tingkatan-tingkatan inquiry, kemudian guided inquiry itu apa, kemudian belajar, dan Google Classroom itu apa. Adapun hasil penelitian yang relevan, saya ambil 2 saja. Yang pertama adalah penelitian dari Nur Atikah dengan judul penerapan model pembelajaran inquiry pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama Negeri 2 Taliasan. Lalu yang kedua adalah penelitian oleh Ima Rahmatika yang berjudul efektivitas penerapan model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar ranah kognitif mata pelajaran PAI pokok wakaf peserta didik kelas 10 SMK Islamic Center Baitur Rahman Semarang tahun ajaran 2016-2017. Sedangkan untuk kerangka pikirnya di sini terdiri dari 3. Yang pertama adalah input. Pada awal pembelajaran, guru memunculkan masalah untuk memancing siswa dalam berpikir. Guru belum bervariasi dalam menggunakan model dan metode dalam mengajar, sehingga pembelajaran dilakukan masih berpusat atau teacher center. Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas 74 SMPN 1 Kota Bima. Kemudian pada proses penerapan model inquiry pada pembelajaran PAI dengan melaksanakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama adalah stimulasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Lalu pada output atau hasilnya adalah meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa lebih dari atau sama dengan 75% dari 32 orang siswa tuntas belajar dengan KKM 75. Kemudian hipotesis tindakannya, berdasarkan kerangka pikir dapat diajukan hipotesis tindakan dalam penelitian. Tindakan kelas sebagai berikut.
Apabila dalam pembelajaran materi Tohara menerapkan model guided inquiry berbantuan Google Classroom dengan melaksanakan langkah-langkah yang tepat, maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 74 SMPN Negeri 1 Kota Bima. Kemudian di bab 3, ini berisi metodologi penelitiannya. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Nah, yang pertama adalah tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SMPN 1 Kota Bima, di mana sekolah ini beralamatkan di Jalan Pendidikan Lewirato Kota Bima. Adapun alasan pemilihan tempat penelitian kan di SMPN 1 Kota Bima belum pernah diadakan penelitian dengan kelas menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan Google Classroom. Lalu yang kedua adalah subjek pelaku tindakan adalah satu orang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu Muhammad Fajrul Bahri, dibantu seorang guru kolaborator, yaitu Sri Haryani SAG. Dan yang ketiga adalah subjek penerima tindakan adalah siswa kelas 74 berjumlah 32 orang dengan rincian 16 orang laki-laki dan 16 orang perempuan dengan pertimbangan bahwa terdapat permasalahan belajar, yaitu keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 74 SMPN 1 Kota Bima dalam pelajaran pendidikan. Selanjutnya adalah desain penelitian tindakan kelas. Nah, desain ini yang pertama adalah melalui refleksi awal kita terhadap judul penelitian yang kita angkat. Kemudian dari refleksi awal ini kita melakukan perencanaan apa saja yang akan kita persiapkan untuk action pada penelitian tindakan kelas yang kita lakukan. Kemudian pada pelaksanaan ini meliputi hal-hal yang sudah kita rencanakan, akan kita aplikasikan kepada kelas yang akan kita lakukan penelitian, di mana di sini merupakan siklus pertama dari penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya adalah observasi dari pelaksanaan, hasil dari pelaksanaannya kita lihat bagaimana hasilnya. Kemudian kita refleksikan atau kita lihat ada kekurangan atau tidak, atau ada sesuatu yang masih belum lengkap. Kemudian setelah melaksanakan refleksi pada siklus 1, kita melanjutkan untuk melaksanakan pada siklus 2. Pada siklus 2 ini kita lakukan perencanaan pula. Perencanaannya apa saja, kita perbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan pada siklus 1 kemarin. Lalu kita laksanakan lagi pada siklus 2, hal-hal yang sudah kita rencanakan, kemudian kita observasi dan kita refleksi. Nah, jika sudah mencapai target yang kita harapkan dari adanya hal ini, maka kita berhenti pada siklus 2 ini. Kemudian untuk prosedur penelitian tindakan kelas itu sendiri, yang pertama adalah pra-penelitian. Kita melakukan uji permasalahan terlebih dahulu, melihat apa saja hal-hal yang menjadi kendala pada kelas yang kita ajarkan. Kemudian kita melakukan penelitian tindakan siklus. Siklus di sini peneliti batasi hanya pada 2 siklus saja, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data di sini menggunakan beberapa instrumen atau alat. Yang pertama adalah RPP, yang kedua adalah LKS, yang ketiga adalah observasi, yang keempat adalah angket, kelima tes, keenam studi dokumentasi, dan yang terakhir melalui wawancara. Sedangkan untuk analisis datanya, peneliti menggunakan reduksi data, kemudian dari hasil reduksi memilih mana-mana data yang memang diperlukan dan membuang mana data yang tidak diperlukan, kemudian melanjutkan dengan penyajian data, dan yang terakhir menarik kesimpulan dari hasil data yang sudah didapatkan. Dan terakhir untuk indikator keberhasilannya. Nah, dari keaktifan siswa itu sendiri diamati saat proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi dan dihitung dari jumlah siswa yang memfokuskan perhatian pada pembelajaran. Di sini indikator keberhasilannya sebesar 75% dari jumlah siswa. Lalu hasil belajarnya diukur dari tes formatif, di mana siswa tersebut lulus dari batas nilai KKM, dan dihitung dari jumlah siswa yang jawab benar minimal 75% soal pada tes hasil belajar. Demikian hasil pemaparan proposal penelitian tindakan kelas yang akan saya lakukan. Saya mengucapkan banyak mohon maaf apabila dalam pemaparan hasil ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.